Nah, saya namanya lupa, itu pada tahun 1981. Aduh, orang tokoh sangat populer, bukunya banyak dalam bahasa Inggris. Nah, dia pernah pindah dari Pakistan ke McGill, terus pernah ke Indonesia. Terus dia cerita, saya datang kepada beliau, jemput, dan ketika pulang juga saya antar ke airport. Di airport itu di situ ada Pak Rektor, karena ini tamunya tamu menteri. Nah, nanti kalau Bapak ingat saya sebut namanya, ingat lupa. Satu hal beliau katakan bahwa Bangladesh, Pakistan, dan negara-negara lain Muslim itu sudah negara merdeka, tapi mereka masih sering ada perubahan gonta-ganti undang-undang. Kalau partai A menang, dia mengubah modalnya. Kalau Indonesia apapun terjadi, tetap mereka punya kelebihannya. Bandingan dengan Pakistan adalah Indonesia sudah punya modal dasar. Apa itu sekarang? Anda udah paham belum? Kalau negara Muslim lain nggak punya. Itu adalah Pancasila. Modal dasar bangsa Indonesia. Apapun terjadi, Pancasila itu tidak boleh diubah. Nah, kemudian dalam Pancasila, nanti kan kita akan bahas di topik-topik itu. Seperti bagaimana Pancasila dengan Islam, topik yang macam-macam. Jadi itu pertama, jadi di situ ada latar belakang sejarah modal dasar bangsa Indonesia pra-Islam. Jadi sebelum agama pun di sini ada modal dasar. Aktivitas masyarakat, hidup dengan rukun damai, itu juga terpengaruh pada periode Hindu-Buddha dan Islam. Nah, jadi periode ini dari pra Hindu-Buddha apa yang kita bisa ambil? Sejarah mencatat kita mencatat dari sejarah. Termasuk dari ajaran Hindu-Buddha apa? Kemudian makalah kedua berikutnya, latar belakang sejarah modal dasar bangsa Indonesia pada masa Islam. Ya, kita contohkan satu. Nah, ketika Islam masuk, itu kan banyak hal yang diubah, banyak hal yang digabung. Aturan-aturan lama dan aturan-aturan baru. Jadi budaya lama Islam tidak menggeser semua. Tapi Islam adalah menyesuaikan. Ini kita kembali sedikit kepada Timur Tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ini ayat Al-Quran. Ya Allah menciptakan kalian itu dengan umat yang wasatun, kan orang terjemahan literatur tengah, wasatun bahasa Arab. Tapi yang dimaksud di sini adalah umat yang berimbang. Berimbang. Jadi Islam menerima semua budaya. Ada waktu itu di barat ada budaya barat atau Yunani yang tidak bertentangan dengan moral Islam diterima. Yang budaya Parsi dan India yang tidak bertentangan dengan Islam, Islam menerima. Itu namanya pemikiran Islam, ada eksoteris, ada esoteris. Jadi Islam antara timur dan barat dua-duanya masuk. Nah, jadi di situ modal dasar bangsa Indonesia kebanyakan ambil dari ajaran Islam. Kalau kata Bu Megawati ketika jadi baru ketika baru 1 tahun dia presiden, dalam sambutan Isra Mi'raj dia katakan semua
butir-butir Pancasila itu semua diambil dari Al-Quran dan hadis. Itu kata Bu Megawati waktu itu. Tapi saya tidak tahu dalam pengamalannya apa sama atau tidak. Oke, kita kembali makalah berikutnya. Latar belakang sejarah moral dasar bangsa Indonesia pada masa penjajah. Ada aturan penjajah yang masuk. Nanti Anda kalau yang buku Islam Nusantara, Anda lihat di situ ada. Zaman penjajah pun ada hal-hal yang masuk ke dalam aturan Indonesia. Kemudian latar belakang sejarah modal dasar bangsa Indonesia, maksudnya masa perjuangan. Modalnya apa bangsa Indonesia sampai bisa jadi merdeka? Itu mungkin mulai Anda batasi ketika organisasi Islam, yaitu apa suara Bapak kedengaran nggak? Dengar Pak. Oke. Dari awal abad ke-20 sampai Indonesia merdeka. Kemudian selintas tentang tafsir Pancasila dan perdebatan pendapat tokoh-tokoh tentang Pancasila. Itu Anda lihat di buku itu ada bab ada di situ ada kalau salah bab ketiga itu. Dan Anda nanti cari bantuan dari buku-buku lain supaya makalah. Kemudian tokoh-tokoh seperti kan ada perdebatan antara tokoh yang nasionalis dan tokoh Islam. Jadi kan tidak sama pendapat mereka antara satu dengan yang lain tentang mana Pancasila itu. Kemudian ini ada makalah ke-8. Ini kan krusial dan selama Indonesia masih ada, ini tetap persoalan ini akan dibahas, tetap hangat. Tentang terhapusnya 7 kata dari Piagam Jakarta. Itu ada kelompok yang tidak setuju Piagam Jakarta itu diganti. Jadi mereka masih ingin menghidupkan Piagam Jakarta. Butir-butir Piagam Jakarta itu adalah konversi ke Pancasila. Kemudian terhapusnya 7 kata itu kan sejarahnya panjang singkatnya Bung Karno, Bung Hatta itu menangis. Apa untungnya kalau Indonesia seluruh Indonesia tadi nggak bisa satu ketika ada kawat dari Indonesia Timur. Jadi kelompok yang Indonesia Timur kan minta supaya 7 kata dari Piagam Jakarta itu dihapus. Jadi usaha saya, kata Bung Hatta, seumur hidup lebih banyak saya di penjara daripada di luar penjara. Kalau sekarang bangsa Indonesia kalau cerai-berai, betapa sedih aku. Itu kata Bung Hatta. Jadi itu ada Bung Hatta, ada Bung Karno, kemudian Kasman, Tengku Hasan dari Aceh, Kasman Singodemejo, kemudian terakhir itu Ki Bagus Hadikusumo. Semua setuju, tapi yang nggak mau tuh Ki Bagus Hadikusumo. Akhirnya semua mendekati obrol perdebatannya, akhirnya jadi Pancasila dihapus. 7 kata itu dihapus. Nanti dalam makalah. Kemudian perspektif Islam terhadap implementasi Pancasila dalam Undang-Undang 1945. Kita tahu Pancasila isinya sangat bagus. Tapi bagaimana implementasi sejauh mana diimplementasikan dalam Undang-Undang 1945. Kemudian Pancasila sebagai jati diri dan moral bangsa Indonesia. Seterusnya makalah berikutnya perspektif Islam terhadap muatan Pancasila. Jadi kita obrol macam-macam
di sini kita akan diskusi atau menafsirkan kira-kira gimana muatan Pancasila itu. Karena ada berbeda-beda pendapat. Ada yang nasionalis tapi bukan Islamis. Mereka tafsirkan yang beda. Kalau sesuai Islam bagaimana? Anda boleh baca di buku itu, Bapak tulis ada tafsir surah Al-Fatihah. Hubungkan dengan Pancasila. Itu jarang kita jumpai di buku Pancasila yang lain. Saya potong sedikit. Ini pribadi Bapak. Ketika Bapak ke Jakarta, terus ketemu ketika jadi mau guru besar itu. Terus ada di dikti seorang ibu, itulah dia terakhir urusi pangkat, kenaikan pangkat saya. Setelah itu dia meninggal karena kecelakaan. Terus dia katakan, saya tanya, bahwa pertanyaan saya adalah uraian dari dia tapi dengan pertanyaan. Pak Karim itu untung. 4 buku itu dinilai kum 100%. Kalau dosen kalau mau naik pangkat, bukunya itu dinilai. Dari fakultas, terus ke UIN Pusat, terus ke Kemenak, waktu itu Departemen Agama. Baru ke Dirjen Dikti. Dirjen Dikti adalah ketua sidang menentukan kum. Terus dia coret dari fakultas 25, kum penuh kan 40. Kemudian dari UIN Pusat juga 25, Kemenak ikut-ikut aja apa yang diusulkan. Tapi dalam kenaikan pangkat apapun yang berlaku tuh ini penilaian dari Dignas, yang lain tetap kalah. Terus Dirjen Dikti coret semua 25 jadi 4. Hal ini menyebabkan saya jadi akhirnya tidak dikembalikan berkasnya, malah jadi guru besar cepat. Karena 15 kali 4 buku kan sudah 60. 60 itu bertambah. Perhitungan dari bawah itu kan hanya 25. Itu alasan Dirjen adalah selama dia menilai buku Pancasila itu ada ribuan dari berbagai perguruan tinggi diusulkan untuk kenaikan pangkat. Tapi baru pertama dia jumpai Pancasila dalam perspektif yang beda, itu perspektif Islam. Menggali muatan Pancasila dalam perspektif Islam. Jadi itu membawa berkah bagi Bapak itu. Jadi sengaja saya beritahu kepada Anda. Kemudian urutan ke-10 apa Bu? Ini nggak bisa naik di komputer saya. Itu. Kemudian sudah, sampun. Pun. Pancasila dan asas tunggal. Ini memang zaman Orde Baru luar biasa. Saya masih ingat almarhum mertua saya waktu saya Medan ketemu tahun 87. Terus dia katakan orang di Jogja semua jadi NU sekarang. Muhammadiyah pun NU. Ada apa Pak? Semua itu mereka mengakui asas tunggal. Maka terjadilah gejolak setelah itu. Ujungnya Presiden Soeharto jatuh dari kekuasaan. Karena dia apit semua organisasi jadi satu. Dan itu secara tidak langsung dipaksa. Nggak ada jalan untuk supaya mau protes itu. Jadi di sini apa latar belakang sejarah ini tentang Pancasila dan asas tunggal. Itu tahun 80-an itu dipaksakan harus semua mengakui asas tunggal. Jadi sejarahnya gimana itu. Kemudian
Konsep negara, rakyat, wilayah, dan pemerintahan ini kan ada. Kalau kita mempelajari menggali Pancasila, pasti hal-hal itu pasti ada. Kemudian konstitusi umum dan konstitusi Islam. Kalau biasanya Bapak itu bagi dua makalah, tapi nggak cukup. Waktunya kan terbatas kita. Kelasnya kan 20. Konstitusi umum ini Anda bisa ambil teori orang Barat atau teori orang Indonesia juga ada tentang konstitusi. Definisi konstitusi. Kemudian definisi tentang konstitusi Islam. Bedanya di mana? Perbedaannya itu. Persamaan dan perbedaan. Demokrasi umum dan demokrasi Islam. Kalau demokrasi umum rata-rata sudah tahu. Tapi dalam Islam demokrasi itu kayak apa? Nah, ini dua. Kalau dalam Islam itu tidak ada seperti demokrasi bebas. Itu nggak ada. Tapi ada demokrasi. Nilai-nilai dan suara rakyat itu Islam menampung. Aneka ragam pemilihan umum di Indonesia ini sudah pasca Orde Baru. Anda juga akan hubungkan dengan pemilihan umum di negara lain, boleh? Terus Indonesia bandingkan di sini. Pemerintahan sipil dan militer. Kemudian HAM dalam Islam dan Pancasila. Jadi Anda ini seorang Muslim tentu harus tahu adakah HAM menurut Islam itu kayak apa. Dan dalam Pancasila hak asasi manusia itu bagaimana? Menampung enggak? Hubungan agama dan negara pasca reformasi. Jadi dulu kan negara dengan kelompok-kelompok masyarakat, organisasi beda. Tapi setelah demokrasi beda. Dan sekarang Anda lihat masih bisa orang demo. Itu kan satu hal yang itu adalah produk dari pasca reformasi. Jadi hubungan agama negara itu dalam Islam ada, kemudian negara satu agama dan negara pasca reformasi. Itu ada tulisan Bapak dulu jurnal dari UI topiknya ini. Tapi kalau Bapak cari nanti kalau yang dapat judul ini boleh pinjam. Tapi saya cari dulu itu jurnalnya. Kemudian otonomi daerah. Yang kelompok 20 siapa dapat, saya minta otonomi, pertama definisi otonomi, kemudian definisi atau cerita otonomi daerah dalam Islam. Ada nggak pemerintahan Islam seperti kita lihat zaman Khalifah Umar bin Khattab itu otonomi penuh. Kemudian zaman Abbasiyah juga ada otonomi penuh, otonomi daerah. Dan dalam Islam bagaimana kita mengetahui tentang otonomi daerah. Dan otonomi daerah Indonesia kan baru dicetuskan pasca reformasi. Ini semua jadi 20 topik, jadi kita bahas dengan kelompoknya jadi 20 kelompok. Kelas A 10, kelas B 10. Jadi andai kata makalah urutan pertama di sini kelas A, B-nya itu kelas B itu makalah kedua. Makalah ketiga dari kelas A. Jadi selang-seling, satu ganjil, satu genap. Tolong nanti dibimbing oleh Bu Nisa dan ketua kelas itu yang atur itu. Dan nama kelompoknya nanti dikirim ke Bu Nisa. Masing-masing kelas 10 kelompok, tapi urutannya 1, 3, 5, 7 itu kalau kelas A. Kelas B mungkin 2, 4 seterusnya.
Kemudian evaluasi pembelajaran ini memang agak sulit. Kalau menurut Bapak itu efektif lewat daring itu 30% kuliah itu. Kalau kita face-to-face kuliah itu lebih mudah dan lebih efektif. Tapi tidak ada jalan, ada yang mungkin tidak bisa bergabung karena sinyalnya, ada yang bergabung pakai HP tapi mungkin pulsa habis, macam-macam. Kemarin ada yang bilang, Pak tunggu saya izin sebelumnya saya keluar pulsa dulu. Ada yang bilang, Pak izin saya setengah jam saya ke kota dulu, di sini nggak ada sinyal. Ini terjadi sejak tanggal 12 hari Senin mulai kuliah, tiap kelas pasti ada problem. Itu kemudian yang presentasi kehadiran dan aktivitas. Itu presentasi makalah nanti kan 4 orang satu kelompok. Tapi ketika dalam diskusi pada umumnya ada yang nilainya tinggi, ada yang nilainya jelek, ada yang A, ada yang Amin, ada yang A per B, ada yang B. Tidak sama karena mempertahankan makalah itu. Ketika presentasi, kemudian ketika teman-teman tanya, jawabannya kadang-kadang nggak masuk. Kemudian kritik resume, yaitu yang sudah Anda bawa, sudah sampai ke tangan-tangan kalian atau masih ada yang mungkin belum dikirim ya, atau masih di jalan. Itu di situ ada nilai istilah kalau dalam olahraga sepak bola atau pertandingan apa saja kan ada negara-negara itu umpamanya Indonesia main bulu tangkis tiba-tiba masih dapat perak, masih dapat perunggu, tiba-tiba dapat medali emas 1. Langsung tadi dia 10 urutan naik jadi 5. Jadi sama yang resume ini membantu untuk naikkan prestasi Anda di kelas nilai. Anda kalau kerjakan, itu ada nilai, itu gak dikurangi nilai 25. Kalau UTS, UAS itu kan belum tentu Anda dapat 100%. Tergantung jawaban Anda. Kemudian, itu saya kasih tahu kemarin yang di sini datang ketua pimpinan sekretaris, itu tulis tangan. Tulis tangan folio bergaris. Kemudian Anda yang ada di Jogja itu kan bisa dikoordinir oleh ketua atau sekretaris kelas antar ke rumah Bapak. Kalau yang di luar Jogja ada 2 cara, 2 metode kirim resume itu. Satu Anda tulis tangan, kemudian itu Anda postkan langsung ke alamat Bapak. Atau Anda ingin mungkin bantuan teman, Anda itu bikin jadi PDF atau scan. Setelah scan, soft copy ya kirim ke teman di Jogja, dia akan print, baru diantar ke Bapak. Itu agak kesulitannya apa? Belum tentu printnya sempurna. Jadi ini Anda baiknya kirim ke langsung, tidak lewat ketua kelas. Kalau yang ada di Jogja, ada di Klaten, ada di Magelang, itu langsung aja, gak usah lewat main pos. Kan dekat-dekat, atau Purworejo. Kemudian resume dikumpulkan pada umumnya pada pertemuan pas UTS hari ini, pertemuan terakhir semester, separuh semester sebelum UTS itu dikumpulkan. Nilainya masuk ke UTS. Kalau makalah, nilai makalah masuk, saya masukkan biasanya UAS. Tapi ini kondisi COVID masih, jadi yang silakan yang resume dikumpulkan pada pertemuan ke-9. Nanti mungkin ada yang lebih jauh, dia minimal postkan pada pertemuan ke-9.
dialamatkan ke rumah Bapak itu. Itu bukti ya. Kemudian nilai ini, nilai resume, nilai diskusi makalah, itu di